Seperti apa yang mau kalian arahkan terhadap diri kalian sendiri? Makanya Merdeka Belajar itu harus diatur dari sekolah, bahwa kalian punya minat dan bakat, dan kalian harus mengembangkan ilmu kalian sendiri untuk keluar ke depan menjadi seorang yang sukses dan berhasil. Kategori berhasil kalian adalah bagaimana kalian menjadi orang Ende yang akan memajukan Kabupaten Ende ke depan lebih baik daripada seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Memikirkan bagaimana sistem kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman situasi COVID pada saat ini. Jangan lupa like, comment, and share channel YouTube Millennial Spirit. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 beserta jajaran yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana ya, terus Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya, siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, dan yang terakhir salam sehat bebas dari COVID. Yang pertama-tama perkenalkan saya dulu, nama lengkap saya Muhammad Sipriadin Porake, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Panggilan saya banyak biasanya, ada yang panggil MSPR, ada yang panggil Yadin, ada yang panggil banyak nih kayaknya. Tapi yang nyaman-nyaman saja yang bisa dipanggil. Nah, saya ada di anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Komisi 2, komisi yang membidangi perekonomian sebenarnya. Tidak bersentuhan langsung dengan pendidikan. Tetapi saya merasa bahwa saya adalah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipilih oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, Dapil 5, dan tentunya ada banyak aspirasi yang tidak hanya terkait dari kepentingan ekonomi saja, tapi dari pendidikan, kesehatan, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk menyampaikan aspirasi. Saya memilih SMA 1 dan memang di saat ini pas dengan Hari Pendidikan Nasional. Tapi sebelumnya saya sapa adik-adik saya siswa-siswi dulu. Biasanya dulu kalau saya SMA jam hari Jumat gini pengennya pulang cepat-cepat. Karena pasti di rumah udah berpikir, apalagi sekarang sudah di 4.0 dan juga 5.0 sekarang. Semuanya pengen cepat-cepat pegang gadget, pegang HP, ada Facebook, ada WA gitu. Tapi saya minta waktunya mungkin tidak lama, sekitar 10 menit. Kalau kita melihat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan, bagaimana tumbuh kembang adik-adik siswa atau anak-anak pelajar kita menjadi tolak punggung kita, tolak ukur kita bagaimana Nusa Tenggara Timur menjadi maju. Ini berbanding lurus dengan bagaimana negara Republik Indonesia diprediksi bahwa 5 tahun ke depan negara ini akan menjadi besar. Prediksi ini bukan karena kita pintar dulu, bukan. Tapi prediksi ini bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi kita tidak tahu ke depan kita akan jadi apa dengan adik-adik kita yang masih muda-muda ini. Ini prediksi Indonesia 5 tahun ke depan menjadi bangsa yang besar. Tapi tentunya saya sangat mengapresiasi Menteri Pendidikan kita yang telah mencetuskan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tentang bagaimana siswa dibuat sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka bisa berkompetisi ketika keluar dari sekolah ini, mampu berdiri sebagai dirinya mereka sendiri, tanpa harus diarahkan oleh orang tua dan juga guru-guru di sekolah. Ini memang salah satu poin penting bagaimana Bapak Menteri mencetuskan kurikulum Merdeka Belajar, dan saya sangat mengapresiasi itu. Jadi sebagai anak muda di DPR Provinsi, saya sedikit bercerita tentang saya sendiri seperti apa. Setelah saya lulus kuliah dari Malang dulu, terus kemudian saya pulang ke ND, saya ikut lamar pekerjaan di... Saya posisi sudah nyaman sebagai pegawai di waktu itu. Tapi saya merasa ini tidak passion saya. Jadi saya minta membuat surat untuk pengunduran diri dari kantor, dan saya merasa saya nyaman sebagai seorang, bukan politisi, waktu itu saya belum jadi politisi. Saya merasa nyaman sebagai seorang bisnis gitu. Jadi saya pengen berusaha di bidang bisnis wira swasta, dan saya yang mengelola hidup saya sendiri. Saya pengen bahwa diri saya ini maju dengan saya sendiri begitu.
Kemudian singkat cerita, saya jatuh cinta dengan anak mantan Wakil Bupati Kabupaten Ende, Pak Ahmad Mogdar. Alumni SMA 1 ya kayaknya nih. Nah, alumni SMA 1. Jadi saya melamar dia untuk menikah dengan saya gitu. Saya melamar untuk menikah dengan saya. Terus ada syarat dari mertua saya. Kalau kamu mau nikah dengan anak saya, kamu harus masuk partai politik dan kamu harus ada sebagai Partai Gerindra. Tapi ini sekarang tawaran karena cinta gitu ya. Tawaran karena cinta. Akhirnya saya terima untuk masuk sajalah. Saya berpikir, oke lah kalau nama saya ada di dalam Partai Gerindra, tetapi saya tidak usah terlalu banyak urusin Partai Gerindra. Tapi demi cinta saya maafi aja sama mertua. Akhirnya saya menikah, mertua mengizinkan saya dan saya masuk di Partai Gerindra. Saya berpikir ini tantangan yang sebenarnya mustahil, tetapi ya sudahlah, tidak apa-apa demi mertua, ya berjuang sajalah. Lolos tidak lolos kita ikut aja. Dan akhirnya hari ini terbukti saya datang sini sebagai anggota DPR Provinsi Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan satu-satunya putra dari Kabupaten Ende. Karena sebenarnya kemarin ada 2 orang dengan almarhum om saya Pak Devi Gadijo, tapi beliau lebih dulu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sekarang tinggal saya sebagai anggota DPRD Provinsi sebagai orang sendiri. Nah, kemudian dengan adik-adik saya yang SMA, saya mungkin berpikir kalian akan menikmati waktu SMA ini. SMA adalah waktu di mana kalian bisa bersenang-senang. Kata lagu dan kata cerita bahwa SMA itu waktu yang tidak akan pernah kalian lupakan. Kalian manfaatkan waktu ini, karena ketika kalian keluar memegang ijazah luar dari gerbang itu, kalian akan menghadap bagaimana si dunia luar sebenarnya. Kalian ditantang dengan pekerjaan, kalian ditantang dengan gosip, bahkan gosip sinetron itu tidak lebih baik daripada gosip yang ada di luar itu. Bahwa kalian harus siap sebagai orang yang lulus dari SMA akan melanjutkan kuliah atau tidak, kemudian menjadi polisi, kemudian menjadi wira swasta, atau menjadi ibu rumah tangga dengan usia yang muda atau pernikahan dini gitu. Atau mungkin juga keluar dari sekolah sudah bawa anak gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan buat kalian semua. Seperti apa yang mau kalian arahkan terhadap diri kalian sendiri? Makanya Merdeka Belajar itu harus diatur dari sekolah, bahwa kalian punya minat dan bakat dan kalian harus mengembangkan ilmu kalian sendiri untuk keluar ke depan menjadi seorang yang sukses dan berhasil. Kategori berhasil kalian adalah bagaimana kalian menjadi orang Ende yang akan memajukan Kabupaten Ende ke depan lebih baik daripada seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tentunya kemudian itu akan berbanding lurus dengan bagaimana kalian akan menjadi seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang akan mengembangkan rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya mungkin seperti tadi di awal saya sampaikan, hari Jumat adalah hari pendek, dan kadang saya tuh kalau di sekolah pengen cepat bolos berdiri padang, cepat lompat pagar dan pulang. Itu zaman saya waktu SMA dulu. Nah, saya berharap hari ini jangan dulu bolos ya. Saya mungkin ada sedikit terakhir sebelum saya pulang. Saya ada membawa sesuatu. Mungkin orang bilang beasiswa, tapi beasiswa kaget harusnya hari ini. Bagi adik-adik saya nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau mungkin saya akan kasih hadiah. Tapi hadiahnya saya kasih cash. Ini beruntung buat kalian semua yang ada di sini. Nah, jadi saya tidak perpanjang kata. Yang penting bagaimana kita sebagai seorang siswa gitu, menjadi diri kita sendiri, belajar dan juga menjadi orang. Dan saya bisa menunjukkan bahwa kita mampu walaupun kita tidak pernah dihitung oleh orang untuk menjadi seorang yang mampu gitu. Nah, jadi kita yang muda-muda harus mengambil peran penting, karena ini di eranya kita, era milenial. Bagaimana kita harus bisa menentukan hidup ini. Bukan lagi bapak ibu kita. Bapak ibu kita tuh sekarang sedang berpikir masa lalu mereka, romantis dengan cerita cinta mereka zaman dulu, dengan masa lalu mereka gitu. Sekarang kita yang muda-muda berpikir bagaimana kita akan maju ke depan. Makanya kalau seandainya kita anak muda tidak berpikir untuk maju dan berpikir untuk ke depan, berarti kita tidak akan pernah merasakan bagaimana itu kebahagiaan hidup di dunia ini. Sebelum saya closing, gitu ya, seperti pertanyaan saya tadi, tidak selesai sampai setengah jam, jam setengah 11 kita akan buat pertanyaan. Saya akan memberi hadiah langsung buat adik-adik saya, khusus untuk adik-adik siswa saja ya. Kalau guru-guru jangan di belakang layar aja dengan saya maksudnya. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi sudah membacakan tentang sekolah-sekolah yang tadi hanya lipstik saja gitu. Seperti mungkin saudara saya juga yang kadang pakai lipstik saja walaupun dia memaksakan diri. Tetapi saya merasa bahagia. Tapi ini menjadi catatan penting untuk saya ketika kemudian saya harus ke provinsi, dan saya akan kembali sampaikan kepada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kami di SMA Negeri 1 juga butuh sarana dan prasarana untuk pembangunan sekolah. Dan ini menjadi catatan penting dan catatan kritis untuk saya yang akan saya sampaikan ketika saya kembali ke
provinsi kemudian. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari saya. Minta maaf saya sudah minta waktu teman-teman, adik-adik semua, ibu bapak guru yang sebenarnya harusnya pulang. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi makna yang penting untuk kita, dan jangan pernah melupakan saya sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam spirit. Oke, saya minta maaf nih, saya ada duit pribadi ya, bukan duit pegawai, bukan duit dari pemerintah, tidak ada. Uang pribadi saya ada sekitar 3 juta. Saya mau bagi sebenarnya ini, tapi harus pakai pertanyaan. Saya minta Bapak Ibu guru yang memberi pertanyaan, dan karena saya bukan guru, jadi saya tidak tahu pertanyaan, saya takut saya salah kasih pertanyaan. Malah ditertawain sama adik-adik saya yang SMA. Jadi saya minta Bapak Ibu guru yang memberi pertanyaan, nanti yang jawabannya benar, saya kasih 200.000 tapi. Sebenarnya ini beasiswa kaget, kalau bagi saya itu ini beasiswa kaget begitu ya. Nanti Bapak Ibu guru memberi pertanyaan, mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru di depan memberi pertanyaan, yang jawab benar dapat 200.000 ya. Sepakat ya? Oke, jadi saya minta yang pertama dari Ibu Seksi Kurikulum memberi pertanyaan. Bebas pertanyaannya apa saja. Baik, anak-anak sekalian, pertanyaannya sederhana. Sentral perhatian kita hari ini ada pada tamu kita. Pertanyaannya sederhana. Nama, dari partai mana, komisi berapa, membidangi apa tamu kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Yayu. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi, Bapak-bapak wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, teman-teman sekalian, singkat saja. Nama lengkap Muhammad Sipriadin Puarake SD. Siap. Dari Dapil 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai Gerindra, alamat di Jalan Anggrek. Terima kasih. Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Membidangi perekonomian. Terima kasih. Jadi ini sekali jawab langsung benar. Sekarang Pak Karos ini, saya panggil Karos saja, sudah saya kasih hadiah. Ini ya, adil ya. Oke. Siap, sudah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Dengar sudah. Yang sudah dapat jangan maju lagi. Tadi kita sudah mendengar, saya katakan anak muda di samping saya ini, saya pikir tadi anak jalanan. Itu pertama saya pikir tadi. Oh, sudah datang. Yang mana orangnya? Dalam benak saya itu harus berdasi, ya paling tidak juga riben gelap, ya turun dari mobil ada orang buka pintu mobil, turun sendiri. Ternyata orangnya begitu sederhana. Setengah X sama dengan 1.500. X tidak nol. Berapa harga X? Itu mundur. Maju, lari. Jawabannya 7.500. Kalau di posisi ini saya tidak tahu ya jawabannya. Jawabannya 1000X. X sama dengan 3.000. Tepuk tangan. Engkau nama siapa? Ronald, silakan berdiri di depan kakak. Ronald, siap, sukses Ronald. Terima kasih Pak pertanyaan. Siapakah Bapak Pendidikan Nasional? Kiajar Dewantara. Semuanya Tuturi Handayani, terus Ayo Bapak Kiajar Dewantara dengan 3 semboyan, Ing Madio Mangunkarso di depan beri teladan, Ing Arso Sentolodo di tengah memberi bimbingan, Tuturi Handayani di belakang memberi pendorongan. Ini yang benar nona ini. Siapa namanya?
ya, jawab dia ya. Saya mau bertanya, ini kan adik-adik di sini kan ada saya bawa kru nih. Nah, itu kru dari channel, salah satu channel di YouTube. Sebutlah nama channelnya apa? Ayo, angkat tangan ini sudah. Ayo. Aduh. Ini sudah maju berkali-kali. Ini ya. Millennial Spirit. Oke. Ini jawaban paling benar, jadi saya akan beri hadiah 500.000 buat dia nih. Bapak tidak ada lagi pertanyaan? Mungkin kita kayaknya tinggal 100.000 di tangan saya. Sabar, saya akan beri bapak-bapak tadi yang izinkan saya masuk di gerbang untuk 100.000. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir saya, dan kemudian nanti saya minta salah satu orang siswa yang mungkin yang bisa saya hadirkan di Millennial Spirit untuk ngobrol dengan saya terkait SMA Negeri 1. Kalau sempat saya minta ketua OSISnya juga boleh, atau siswa yang berprestasi di sini juga boleh. Nanti kemudian selesai ngobrol sama saya di podcast, saya akan memberikan dia reward. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi saya, Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, dan seluruh siswa SMA Negeri 1 ND. Sekali lagi salam hormat dari saya. Terima kasih atas sambutannya. Apapun yang saya sampaikan, ketika ada salah dari saya mohon dimaafkan. Ketika itu benar, semoga ini menjadi catatan penting untuk kita, bagaimana kita akan maju dan membangun kabupaten dan tentunya diri kita ke depan lebih baik. Salam perjuangan untuk Indonesia Raya menang. Terima kasih kepada salah satu putra daerah sebagai wakil rakyat kita yang sudah melaksanakan 3 moto pendidikan Ki Hajar Dewantara di hadapan kita semua hari ini. Atas nama lembaga SMA Negeri 1 ND menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak, dan kedepannya Bapak serta keluarga, perusahaan, dan semua kegiatannya selalu dibimbingi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan memberikan kesehatan kepada beliau sepanjang beliau berkarya untuk kita semua. Kalau ada yang salah, yang tidak berkenan di hati pada kesempatan ini, maka atas nama SMA Negeri 1 ND menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Biar jauh di mata tapi dekat di hati. Sayonara, sampai jumpa lagi.